Pada peringatan 3 tahun wafatnya Paus Benediktus ke-16, Kardinal Muller menegaskan kembali besarnya warisan teologis Joseph Ratzinger bagi Gereja Katolik. Dalam misa peringatan yang dipimpinnya di Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada tanggal 30 Desember, mantan prefek Kongregasi untuk Ajaran Iman ini menyebut Ratzinger sebagai kooperator veritatis, seorang kooperator kebenaran. Sebutan yang digunakan Benediktus ke-16 untuk menggambarkan panggilan hidupnya sendiri. Misa tersebut berlangsung di altar tahta uskup Basilika Vatikan dengan sejumlah imam yang ikut dalam konselebrasi, termasuk Presiden Yayasan Vatikan Joseph Ratzinger Benediktus ke-16, Pastor Federico Lombardi. Dalam sambutan pembuka liturgi Ekaristi, Kardinal Muller menekankan bahwa Joseph Ratzinger bukanlah tokoh masa lalu, melainkan tetap hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang satu di surga dan di bumi. Dalam kesempatan itu, Kardinal Muller juga menyinggung Paus Leo ke-14. Ia menggarisbawahi bahwa seperti Benediktus ke-16, Paus Leo pun menggali warisan spiritual dan teologi Santo Agustinus. Karena itu, menurutnya keduanya sama-sama menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman gereja, tubuh Kristus, sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan In illo uno unum sumus. Dalam homilinya yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Kardinal Muller menelusuri perjalanan hidup Joseph Ratzinger sebagai teolog, gembala, dan paus. Ia menggambarkan Ratzinger sebagai seorang profesor teologi dan pengkhotbah yang secara konsisten mengabdikan dirinya pada pelayanan sabda Allah. Sebagai prefek Kongregasi untuk Ajaran Iman, Ratzinger dikenal karena ketekunan yang tinggi serta ketepatan intelektualnya. Sementara sebagai paus, ia dinilai sebagai salah satu teolog terbesar yang pernah menduduki tahta Petrus. Kardinal Muller menegaskan bahwa Benediktus ke-16 meninggalkan warisan teologis yang sangat besar dan berkualitas luar biasa. Warisan itu, katanya, membuat Ratzinger diakui sebagai salah satu intelektual Katolik terpenting pada zaman modern. Bahkan ia menambahkan filsuf Jürgen Habermas, tokoh utama mazhab neo-Marxis Frankfurt, dan representasi pemikiran modern tanpa Tuhan, pernah berdialog dengannya. Dialog tersebut dilandasi keyakinan bahwa orang beriman dan tidak beriman dapat bekerja sama untuk menyelamatkan dunia modern dari ancaman anti-humanisme dan transhumanisme. Menurut Kardinal Muller, teologi Ratzinger merupakan anugerah bukan hanya bagi gereja saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Ia merujuk pada Opera Omnia karya Ratzinger, sebuah proyek besar yang mencakup 16 jilid dengan sekitar 25.000 halaman. Karya tersebut, katanya, dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang memiliki minat spiritual, teologis, filosofis, maupun kultural, serta bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang tahun liturgi dan Konsili Vatikan II. Ia juga menyebut 3 jilid buku Yesus dari Nazaret sebagai bacaan utama yang direkomendasikannya bagi umat Kristiani yang sedang mencari inspirasi dan mengalami kegelisahan iman. Kardinal Muller menjelaskan bahwa buku-buku tersebut diterbitkan atas nama pribadi Joseph Ratzinger untuk membedakan otoritas teologisnya dan otoritasnya sebagai paus. Dalam refleksinya, Kardinal Muller menyinggung ketegangan antara iman dan akal budi yang berkembang sejak zaman pencerahan. Ia mengakui bahwa seringkali kesimpulan penelitian biblis historis kritis, filsafat, dan ilmu pengetahuan, terutama terkait asal-usul alam semesta dan kehidupan, dianggap bertentangan dengan iman akan Allah Pencipta dan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara kebenaran iman yang diwahyukan
dan pemahaman yang benar tentang dunia serta manusia. Menurutnya, iman tidak tergantung pada validasi ilmu empiris yang selalu dapat keliru, karena iman berakar pada sabda Allah. Melaluinya segala sesuatu dijadikan. Ia menambahkan bahwa Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, adalah kebenaran itu sendiri dalam pribadi ilahinya. Oleh sebab itu, pengetahuan akan Allah dalam Roh Kudus bersifat tak dapat salah dan tidak dapat digugat oleh pengetahuan yang semata-mata duniawi. Disinilah lanjutnya tugas para teolog untuk menunjukkan kesatuan antara iman yang diwahyukan dengan pengetahuan sekuler modern. Di akhir homilinya, Kardinal Muller kembali menggarisbawahi pokok ajaran yang kerap ditekankan oleh Joseph Ratzinger, bahwa kekristenan bukanlah sekedar teori atau pandangan dunia. Meski memiliki warisan budaya yang besar dalam ajaran sosial, seni, musik, sastra, dan filsafat, kekristenan pada hakikatnya adalah perjumpaan dengan seorang pribadi, yakni Yesus Kristus, Sang kebenaran dan cahaya yang menerangi setiap manusia. Ia menegaskan bahwa gereja bukanlah organisasi buatan manusia dengan program etis dan sosial yang agung, melainkan persekutuan para murid Kristus yang bersaksi kepada dunia bahwa mereka telah memandang kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal yang datang dari Bapa, penuh rahmat dan kebenaran. Di antara para murid itu, Kardinal Muller menegaskan terdapat pula Joseph Ratzinger, seorang teolog, uskup, kardinal, dan paus.